Beyond Time, episode 17. Dan mereka membentuk seekor paus naga. Siapapun dia, mereka bukan orang biasa. Sangat menarik. Apakah kamu ingin aku bertanya beberapa hal untuk mendapatkan informasi lebih lanjut? Tanya salah satu dari 7 atau 8 murid divisi penjaga pantai di belakangnya. Tanpa diduga, salah satu murid itu adalah Zhou Qingpeng, yang berdiri di sana tampak waspada dan agak malu-malu. Seperti yang telah ia sebutkan saat makan malam reuni, ia menerima rekomendasi untuk bekerja dengan seorang murid terpilih di divisi penjaga pantai. Ia adalah pemuda berambut biru, yang dikenal sebagai murid kondensasi Qi nomor 1 di puncak ke-7. Bahkan beberapa murid konklav akan memanggilnya rekan Taois. Ia adalah Ding Xiaohai. Tunggu sampai kita kembali, kata Ding Xiaohai dingin. Lalu ia mengalihkan pandangannya. Kira-kira pada saat yang sama, Kapten bersandar dengan nyaman di kursinya di divisi kejahatan kekerasan, mengunyah buah berbentuk bintang yang agak langka. Ia juga menyadari apa yang terjadi, dan hal itu membuatnya melihat ke arah pelabuhan 79. Ia tersenyum. Jadi, dia sedang dalam suasana hati yang baik sampai-sampai bisa menerobos. Anak yang terus terang, aku suka dia, tapi dia masih agak terlalu lemah. Aku benar-benar tidak bisa punya orang selemah itu di unitku. Mungkin aku harus mencari beberapa orang untuk dia bunuh. Sang kapten meletakkan buah itu dan mulai merenungkan masalah itu. Dia memang aneh, seperti kata Zhang San. Malam itu, cukup banyak orang dari puncak ke-7 memperhatikan paus naga Suking. Hal itu menimbulkan beragam reaksi. Ada yang merasa penasaran, ada yang kagum, dan ada pula yang iri. Ada juga beberapa orang di distrik pelabuhan yang merasa marah dan sedih. Dan mereka adalah para kultivator merfolk. Beberapa orang telah berkumpul di gang remang-remang tempat duyung muda itu tewas. Di depan mereka berdiri dua sosok, satu pendek dan satu tinggi. Mereka bersaudara, sepupu-sepupu duyung muda yang lebih tua, sekaligus kekasih yang mulia ketiga. Kakak perempuan tertua tampak tenang, tetapi yang lebih muda berdiri gemetar, insangnya melotot dan matanya menyala-nyala dengan niat membunuh. Di sampingnya, ada seorang duyung tua, yang tampak meratap kesakitan dan getir sambil berkata, disinilah aura yang mulia menghilang. Namun, area ini jelas telah dibersihkan. Tidak ada petunjuk yang dapat menjelaskan apa yang terjadi. Mengingat kekuatan dan status yang mulia, kurasa dia mungkin tidak mati, hanya hilang. Meskipun, pasti nyawanya tercecer. Hidup yang mulia hancur, kata adik perempuan itu sambil menggertakkan gigi. Wajah duyung tua itu memucat. Sebagai pelindung Dharma, ia tahu bahwa ia harus menghadapi konsekuensi atas kesalahan seperti ini. Namun, ia hanya mengikuti perintah. Ia dilarang keras mengikuti yang mulia malam itu. Tentu saja, ia punya gambaran tentang hobi rahasia duyung muda itu. Namun, ia tak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Mungkinkah ini ulah para pemimpin Seven Blood Eyes? Tanya duyung tua itu ragu-ragu. Jika pimpinan Seven Blood Eyes ingin membunuh seseorang, apakah mereka perlu menutupinya? Tanya putri duyung yang lebih tua dari kedua putri duyung muda itu dengan suara dingin. Lagi pula, tas penyimpanan yang mulia berisi kotak permohonan. Benda itu sangat penting, dan kita tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang sembarangan. Kakak, kata putri duyung muda dengan marah, yang mulia tewas. Kita harus memikirkan balas dendam. Kenapa kau begitu fokus pada kotak permintaan itu? Kamu tahu betul betapa pentingnya kotak harapan. Itu hadiah yang mewakili seluruh zaman. Yang kutahu hanyalah yang mulia telah tewas, dan kita harus melacak pembunuhnya. Kedua saudari itu saling melotot cukup lama. Kemudian sang kakak berkata, kau ingin balas dendam. Aku ingin kotak permintaan itu. Kita bisa melakukan keduanya. Sebagai anggota klan kekaisaran, darah yang mulia bisa dilacak. Jika pembunuhnya ada di dekat sini, kita seharusnya bisa merasakannya. Pertama, kita perlu mengidentifikasi semua orang yang baru-baru ini berkonflik dengan yang mulia. Termasuk anggota keluarga dari siapapun yang disiksa dan dibunuhnya. Kita perlu menyelidiki mereka semua. Aku ingin tahu siapa yang berani membunuh putra mahkota rakyat kita. Di sampingnya, adik perempuannya menggertakkan gigi, matanya berkilat marah. Setelah kita menemukannya, aku akan menyiksanya. Aku akan membuat dia dan keluarganya memohon kematian. Mereka akan melolong kesakitan dan kesedihan. Lalu aku akan memaksa jiwa mereka masuk ke tubuh udang, dan memakannya. Bagi kebanyakan orang di Seven Blood Eyes, malam itu biasa saja. Namun bagi yang lain, malam itu sangat berbeda. Di antara mereka, reaksinya antara lain. Mendesah di atas perahu Dharma, iri terhadap orang-orang yang luar biasa. Bergejolak dalam amarah dan kemarahan, bersumpah untuk mencincang musuh-musuhnya menjadi daging cincang.
Bersandar santai di kursi, setumpuk biji buah menumpuk di sampingnya. Duduk dengan getir di sebuah penginapan, merasa sangat bingung dan cemas. Dalam beberapa kasus, cara untuk menentukan apakah seseorang beradaptasi dengan situasi baru bukanlah dengan melihat sikap atau perilakunya, melainkan Anda melihat bagaimana orang lain bereaksi terhadapnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Yang iri adalah para murid di Pelabuhan 79. Yang geram adalah para pembudidaya merfok. Yang membawa tumpukan biji buah adalah kapten. Dan yang gelisah dan cemas adalah patriark prajurit Fajra Emas. Bagaimanapun, ketika cahaya fajar menyebar ke seluruh negeri, ia mengaburkan berbagai reaksi. Seperti puisi yang menceritakan tentang ikan naga yang menari di malam hari. Keesokan harinya, malam yang penuh energi dan tanpa tidur itu mengakibatkan kelelahan. Saat sinar matahari menembus bagian luar Dharma Boat yang rusak dan mendarat di Suking, ia membuka matanya. Sinar matahari menyingkapkan kilauan di matanya yang, seperti matahari terbit, menyimpan optimisme tak terbatas untuk masa depan. Aku jadi penasaran apakah matahari terbit di lautan terbuka akan terasa seperti ini. Memikirkan hal-hal seperti itu, ia pun berdiri. Ia punya banyak hal yang harus dilakukan hari ini. Pertama, ia pergi ke divisi kejahatan kekerasan untuk meminta cuti agar bisa melaut. Prosesnya tidak rumit. Murid-murid puncak ketujuh tidak selalu tinggal di pelabuhan, karena kultivasi mereka terkait dengan laut, wajar saja jika mereka harus pergi. Setelah menjalani berbagai prosedur, ia diberikan cuti selama 40 hari. Jika ia pulang lebih awal, ia diwajibkan melapor. Jika ia pulang lebih lambat, ia harus bekerja lembur untuk menutupi kekurangannya. Setelah selesai di divisi kejahatan kekerasan, hari masih pagi, jadi ia memutuskan untuk pergi ke toko-toko puncak ke-6. Lagi pula, sepertinya kejadian terakhir kali tidak akan terulang. Namun, setelah tiba, ia melihat-lihat toko dan ragu-ragu. Saat ia ragu-ragu, ia menyadari bahwa ia baru saja menerima pesan suara di medali identitasnya. Pesan itu dari Kapten Suking. Apa kau lupa sesuatu? Suking menatap medali identitasnya dengan kaget, mencoba mencari tahu apa yang dibicarakan Kapten. Sudahlah, aku akan jujur saja. Kau berutang 500 batu roh padaku, Suking. Kapan kau akan membayarnya? Suking melotot, lalu menjawab dengan satu kalimat, 100 batu roh. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan menawar 300 batu roh, oke. Nah, kapan kau akan membayarku kembali? Suking tidak menjawab, ia malah mengeluarkan selembar bambu bertuliskan nama-nama musuhnya. Setelah menemukan nama kapten, ia mencoret tanda tanya di belakang nama tersebut. Hei, kenapa kau diam saja? Aku lihat kau minta cuti, dasar bocah nakal. Apa kau mau melaut hanya untuk menghindari membayarku? Ah, terserahlah. Laut lepas itu berbahaya, dan kau harus benar-benar memastikan Dharma Boatmu ditingkatkan. Aku ingin kau tidak mati dan 500 batu rohku hilang sepenuhnya. Karena itu, aku harus mengingatkanmu bahwa jika kau ingin Dharma Boatmu diperbaiki, kau harus menemui Zhang San. Zhang San, pikir Suking, dia ragu-ragu. Sementara itu, Kapten tampak sangat bersemangat untuk berbicara tentang Zhang San. Bahkan, ia melanjutkan dengan memberikan detail lebih lanjut, menjelaskan bagaimana Suking seharusnya bersikap di dekat Zhang San, apa yang harus ia katakan, dan hal-hal lainnya. Akhirnya, ia mengakhiri pesannya. Suking berdiri di sana sejenak sambil berpikir. Kemudian, merasa sedikit terkejut, ia pergi ke divisi transportasi. Setibanya di sana, ia mendapati Zhang San berjongkok di atas tumpukan kargo, mengisap pipa, dan tampak sangat santai. Sesekali, ia meneriakkan beberapa perintah kepada para pekerja di bawah komandonya. Saat dia melihat Suking, matanya menyipit sedikit, lalu berkilauan. Yo, bukankah seharusnya kamu sedang bekerja sekarang, adik muda Su? Apa yang kamu lakukan di sini? Saat Suking mendekat, ia memperhatikan Zhang San berjongkok di atas tumpukan barang dagangan. Tanpa ragu, ia melompat ke atas tumpukan itu. Kali ini, sebelum Suking sempat menjaga jarak, Zhang San bergeser ke samping untuk memastikan ada ruang di antara mereka berdua. Suking menatapnya sejenak, lalu berjongkok. Sambil tersenyum, Zhang San memperhatikan ketampanan Suking yang bisa membuat lawan jenis tergila-gila. Setelah bergumam sejenak, ia berkata, berjongkok cukup nyaman, ya. Setuju, kata Suking sambil mengangguk. Jadi, ada apa, kakak Zhang? Perahu Dharmaku perlu beberapa perbaikan. Zhang San tercengang. Kau perlu meningkatkan Dharma Boatmu. Siapa yang menyuruhmu membicarakan itu padaku? Kapten, Suking tidak menjawab pertanyaan itu. Dia hanya mengeluarkan 2 buah apel, dan memberikan salah satunya kepada Zhang San.
Zhang San menerimanya secara naluriah, lalu tiba-tiba tampak menyesal. Ia menawarkannya kembali kepada Su Qing. Su Qing tidak menerimanya. Zhang San tersenyum kecut, bergumam beberapa kali sambil menggosok apel, lalu menatap Su Qing. Su Qing balas menatapnya. Sesaat kemudian, Zhang San tertawa. Kalau kamu janji satu hal, aku akan bantu kamu upgrade. Su Qing memperhatikan kata-kata Zhang San, dan menyadari bahwa Zhang San tidak menyebutkan akan membantu Su Qing mencari orang lain untuk membantu perbaikan. Ia akan mengerjakannya sendiri. Silakan, kakak Zhang. Mulai sekarang, apa kau keberatan untuk tidak menatap tenggorokanku? Hari ini panas, tapi tetap saja membuatku merinding. Zhang San mengerjap beberapa kali sambil menatap Su Qing. Su Qing memikirkannya sejenak, lalu menatap mata Zhang San. Zhang San menepuk jidatnya dan mendesah. Tatapanmu sungguh aneh. Apapun yang kau lihat, kau ingin menyakitinya. Baiklah, lupakan saja. Tidak akan mudah bagimu untuk mengubah cara kerja matamu. Aku akan membantumu dengan perahu Dharmamu. Tapi aku harus bilang di awal bahwa aku sangat mahal. Setelah itu, ia melompat dari tumpukan kargo dan memberi isyarat kepada Su Qing. Su Qing berdiri, berpegangan tangan, lalu mengikutinya. Zhang San menuntunnya ke sebuah gudang di belakang divisi transportasi. Ketika ia membuka pintu gudang, Su Qing melihat banyak sekali bahan kerajinan berkilauan terang. Su Qing terkejut, semua materialnya berkualitas sangat tinggi, dan ia bahkan melihat 7 atau 8 dharma buat utuh yang berada dalam berbagai kondisi pembongkaran. Di bagian belakang gudang, terdapat sebuah kapal perang divisi penjaga pantai yang setengah jadi. Ada juga perahu dari berbagai kelompok non-manusia. Su Qing tak kuasa menahan napas melihatnya. Ia merasa seperti benar-benar berada di salah satu toko puncak ke-6. Di sampingnya, Zhang San tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Bagaimana menurutmu? Tanyanya, menggenggam tangan di belakang punggungnya. Begini, kalau soal murid puncak ke-7, aku mungkin bukan petarung terbaik dan mungkin juga bukan basis kultivasi terbaik. Tapi kalau soal mengerjakan perahu Dharma, HMMMPH, kebanyakan murid puncak ke-6 tidak bisa menyamaiku. Aku punya beberapa lusin gudang di daerah ini, semuanya penuh dengan hasil karyaku. Lagi pula, tidak akan ada yang berani merampokku. Mengingat kembali instruksi yang diberikan kapten, Su Qing membelalakkan matanya lebar-lebar dan berusaha terlihat terkejut. Lalu ia bertanya, kakak Zhang, apakah Anda benar-benar murid puncak ke-7? Zhang San tampak sangat senang dengan ekspresi wajah Su Qing. Ia tertawa terbahak-bahak. Itulah yang diminta kapten. Sayangnya, bakat bawaanku terlambat ditemukan, kalau tidak, aku pasti sudah menjadi murid konklav di puncak ke-6. Sekarang, keluarkan perahu Dharmamu agar aku bisa melihatnya. Mata Su Qing berbinar penuh hormat saat ia mengeluarkan botol kecil berisi perahu Dharmanya. Zhang San mengamatinya, lalu tanpa sepatah kata pun berbalik untuk mulai bekerja. Namun, setelah ragu sejenak, Su Qing teringat kembali apa yang dikatakan kapten kepadanya dan berkata, kakak Zhang San, saya merasa perahu Dharma saya sebenarnya dibuat dengan cukup baik. Banyak bagiannya telah saya tingkatkan ke standar yang sangat tinggi. Zhang San berhenti di tempatnya, alisnya terangkat membentuk huruf ba terbalik. Cukup bagus, standarnya sangat tinggi, serius, lupakan bahannya, pengerjaannya saja sudah buruk sekali. Dan lihat sisi-sisi perahunya, hanya dengan melirik lambung di kedua sisinya, Anda bisa melihat bahwa formasi konvergensi roh dipasang dengan buruk. Timbangan itu dipasang dengan salah, yang mengacaukan struktur perahu dan memengaruhi formasinya. Sekilas aku tahu bahwa pekerjaan ini dilakukan oleh murid sampah dari puncak ke-6. Oh, dan lihat haluan dan buritannya. Ini seharusnya Dharma Boat kelas 6, bukan kelas 1. Penekanannya seharusnya pada bagian dalam, bukan penampilannya. Kenapa dibuat begitu mencolok? Itu hanya akan menarik perhatian musuh. Kepraktisan adalah yang terpenting. Sambil mengintip ke dalam botol, Zhang San berkata, sampah. Benda ini benar-benar sampah. Kau tidak bisa membawa benda ini ke laut lepas. Jika kau melakukannya, dan kau bertemu badai besar atau monster laut besar, benda itu tidak akan memiliki kekuatan, kekakuan, stabilitas, atau keandalan untuk membuatnya kedap air. Su Qing terguncang mendengar betapa profesionalnya Zhang San. Merasa lebih hormat dari sebelumnya, ia menangkupkan tangan dan membungkuk dalam-dalam. Melihat hal ini, Zhang San merasa senang. Ia senang ketika murid-murid lain menunjukkan rasa hormat dan mengagumi profesionalismenya. Begitulah cara kapten memperlakukannya juga, meskipun jika dipikir-pikir lagi, hasilnya adalah ia kehilangan banyak batu roh. Bagaimanapun, awalnya ia hanya berniat melakukan beberapa perbaikan kecil. Namun, setelah Su Qing mengatakan bahwa kapalnya dibangun, cukup baik, Zhang San merasa terlalu berat untuk menerimanya.
Zhang San tidak menyimpan dendam terhadap Su King, semua yang dikatakannya akurat. Jika seorang murid biasa membawa Dharma buat Su King ke laut, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, kecakapan tempur Su King hampir menjamin bahwa ia akan bertemu dengan beberapa monster laut yang kuat dan pergi ke beberapa daerah berbahaya. Karena itu, Dharma buat seperti ini tidak cocok. Zhang San tampak sangat puas dengan dirinya sendiri, dan berkata dengan bangga, "Aku tahu kau selama ini fokus pada daya tahan, jadi aku akan membantumu fokus pada hal itu. Kami akan memastikan bahwa saat kau membawa perahu Dharma ini ke laut, jika kau diserang oleh monster besar manapun, kau akan baik-baik saja selama mereka belum mencapai tingkat pendirian fondasi. Dan bahkan jika kau menerima kerusakan, perahu ini tidak akan runtuh." "Terima kasih banyak, kakak," kata Su King dengan muram, lalu mengeluarkan beberapa batu roh. "Aku punya 200 batu roh di sini. Aku punya beberapa lagi yang kusimpan untuk digunakan saat aku melaut. Apakah ini cukup?" Dia merasa bahwa 200 batu roh mungkin tidak akan cukup untuk menutupi semua pekerjaan. Zhang San memandangi batu-batu roh itu, lalu menatap Su King. Kemudian ia teringat kembali apa yang dikatakan kapten tentang Su King, dan apa yang disaksikannya hari itu di toko puncak ke-6. Ia teringat teriakan paus naga malam sebelumnya, dan fluktuasi kekuatan rohnya. Dan mengingat betapa senangnya ia mengkritik perahu Dharma Su King, ia menelan semua kepahitan yang ia rasakan dan tersenyum. "Cukup, masa depanmu cerah, nak. Aku sudah berinvestasi di kapten dulu, dan untukmu, aku anggap itu investasi lain. Ayo ambil kapalnya malam ini." Setelah itu, Zhang San mulai bekerja. Su King menatap Zhang San dalam-dalam, memberikan ekspresi terima kasih yang hikmat, menangkupkan tangan dan membungkuk dalam-dalam, lalu pergi. Setelah dia pergi, Zhang San menghela napas panjang dan merengut. "Aku mengacau lagi. Setiap kali aku bertemu orang-orang yang begitu jago berkultivasi, aku selalu harus memamerkan keahlianku. Aku bisa saja duduk diam menikmati pekerjaanku. Tapi sekarang, aku harus membuktikan kesombonganku sendiri." Tunggu dulu. Kok bocah berandalan itu bertingkah seperti kapten? Ngomong-ngomong, kapten itu pelit banget. Dia nggak ngasih aku satu batu roh pun. Pura-pura bangkrut. Anak itu sebenarnya jauh lebih baik daripada kapten. Pada akhirnya, ia melakukan ini karena dua alasan. Pertama, kapten telah menyarankan untuk mengawasi Su King. Kedua, ia mempercayai penilaian kapten. "Saya tidak akan menyesal melakukan investasi ini." Zhang San awalnya tak dikenal dan tak dikenal. Kini ia tetap tak dikenal dan tak dikenal, meskipun ia sengaja mempertahankannya. Ia sangat kaya, memimpin seluruh divisi transportasi dari balik layar, dan tak akan pernah berani dirampok. Semua itu karena ia pernah membantu kapten meningkatkan Dharma buatnya. Setelah meninggalkan divisi transportasi, ekspresi aneh muncul di mata Su King. Akhirnya, ia mengeluarkan medali identitasnya dan mengirim pesan suara kepada kapten. "Kapten, apakah menurutmu itu berhasil? Apakah kamu melakukan semua yang aku perintahkan?" "Ya, hahaha, sempurna, tidak apa-apa. Zhang San salah satu dari kita. Lagi pula, dia kaya. Tapi kalau kamu merasa memanfaatkannya sekarang, pastikan untuk membantunya nanti." Su King mengangguk dengan sungguh-sungguh. Lalu ia mengeluarkan kembali potongan bambunya. Di satu sisi, ia menambahkan nama Zhang San. Kemudian ia membaliknya ke samping dengan musuh-musuhnya di atasnya, dan menambahkan tanda tanya kembali ke nama kapten. Kembali di divisi kejahatan kekerasan, kapten dengan senang hati memakan buah-buahan aneh yang tidak bisa dibeli di ibu kota, dan hanya bisa ditemukan di salah satu pulau non-manusia yang jauh di laut. Setelah menyelesaikan pesannya kepada Su King, ia mengambil sebuah dokumen terkait pengaduan yang diajukan terhadap Zhang San. Dalam misi baru-baru ini di laut, Zhang San telah melancarkan kekerasan berdarah yang luar biasa, termasuk menjarah beberapa kapal dagang non-manusia. Pengaduan tersebut menuntut agar Zhang San dihukum berat. Setelah membacanya, kapten tersenyum, lalu melambaikan tangannya, menyebabkan laporan itu hancur menjadi abu. "Selama teman-teman Off-Peak saya tidak mengkhianati saya, tidak akan ada seorang pun yang berani mengganggu mereka." Menjelang siang, matahari bersinar terang. Sambil menyusuri jalan, Su King memutuskan untuk membantu Zhang San suatu hari nanti. Ia harus membalas budi ini dengan perahu Dharma. Meskipun ia tidak yakin seperti apa bentuk perahu Dharma itu setelah Zhang San selesai, ia merasa akan ada lebih dari 200 batu spiritual yang diolah di dalamnya. Dia juga perlu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Zhou Qingpeng atas hadiah kepiting tapal kuda hantu. Sambil memikirkan hal-hal itu, ia terus memperhatikan sekelilingnya dan orang-orang di jalan. Tidak ada yang tampak berbeda dari biasanya.
Sepertinya, kematian duyung muda itu tidak menimbulkan kegaduhan besar di ibu kota. Hal yang sama terjadi di divisi kejahatan kekerasan. Bahkan, hanya sedikit orang yang menyadari apa yang telah terjadi. Suking merenungkan hal itu saat dia menuju ke arah aula sejarah laut. Semua murid harus mengunjungi aula sejarah laut sebelum melaut untuk pertama kalinya. Berbagai informasi berharga tersimpan di dalamnya. Aula itu berisi catatan-catatan bertahun-tahun yang merinci hal-hal aneh dan menakjubkan yang telah ditemui murid-murid Seven Blood Eyes di laut lepas. Termasuk deskripsi yang tak terhitung jumlahnya tentang binatang laut. Koleksi informasi itu sangat lengkap. Dilarang menyalin informasi dan membawanya keluar dari aula sejarah laut. Namun, dengan membayar sedikit biaya, Anda dapat masuk dan mempelajari catatan-catatan itu sepuasnya. Lebih lanjut, setiap kali murid menemukan hal-hal aneh atau makhluk laut baru, mereka diminta untuk melaporkannya. Setelah informasi tersebut diverifikasi, hadiah yang cukup besar akan diberikan. Dan hadiahnya bahkan lebih besar untuk informasi yang lebih berharga. Tentu saja, jika seorang murid tidak dapat memberikan bukti yang jelas dan kuat untuk membuktikan keakuratan laporannya, proses verifikasi bisa memakan waktu yang sangat lama. Terkadang, ratusan tahun bisa berlalu. Hal itu saja umumnya mencegah orang melaporkan informasi palsu secara acak dengan harapan mendapatkan hadiah. Dan informasi yang tidak diverifikasi tidak masuk ke aula sejarah laut. Akibatnya, informasi apapun yang ditemukan di aula dapat dianggap benar dan akurat. Karena itu, Suking tahu bahwa semua yang ia pelajari itu penting, dan mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Ia sudah tahu arah mana yang ingin dijelajahinya. Berkat peta laut terperinci dari tas penyimpanan duyung muda itu, ia telah mengincar satu pulau tertentu. Pulau itu terletak di seberang kepulauan West Coral, di daerah yang dipenuhi terumbu karang bawah laut yang berbahaya. Karena anjing laut sering berganti kulit di daerah itu, tempat itu disebut Pulau Anjing Laut. Anjing laut itu ganas dan langka. Mereka biasanya hidup berkelompok di dasar laut, dan baru muncul ke permukaan setelah berganti kulit. Siapapun yang menginginkan kulitnya harus segera mengumpulkannya setelah berganti kulit, jika tidak, kulit itu akan hancur berkeping-keping. Karena itulah, mereka sangat berharga. Mendapatkan kulit seperti itu sulit. Terlebih lagi, sifat pertahanannya luar biasa, yang menjadikannya material berkualitas tinggi. Bahkan, material berkualitas menengah dan rendah pun tak tertandingi. Suking pernah melihatnya dijual di beberapa toko puncak ke-6, dan tahu bahwa kulit kadal yang hanya berada di tingkat ketiga kondensasi Ki bisa dihargai setidaknya 30 batu roh. Seiring berkembangnya basis kultivasi seekor anjing laut, harga kulitnya pun semakin mahal. Kulit kadal tingkat 5 bisa mencapai 150 batu roh, sementara kulit kadal tingkat 8 bisa mencapai 500-600. Kekayaan yang luar biasa ini membuat Pulau Anjing Laut terus-menerus didatangi oleh gerombolan pembudidaya non-manusia yang ganas dari seluruh laut terlarang. Singkatnya, tempat itu berbahaya. Tanpa tingkat kekuatan tertentu, pergi ke sana sama saja dengan mempertaruhkan nyawa. Disitulah tepatnya Suking bermaksud pergi. Sambil membolak-balik catatan laut, waktu berlalu perlahan tapi pasti. Tanpa disadarinya, senja telah tiba. Setelah menghafal sebanyak mungkin catatan laut, ia pun pergi. Aku sudah siap sepenuhnya. Aku hanya butuh perahu Dharmaku. Saat dia menatap ke arah laut, suara debur ombak mencapai telinganya, dan matanya bersinar penuh harap. Bulan sudah terbit saat ia kembali ke divisi transportasi. Para pekerja, yang lelah setelah hiruk-pikuk hari itu, mulai meninggalkan kantor secara massal. Saat melewati mereka, Suking melihat Zhang San duduk di atas tumpukan kargo, menghisap pipanya. Wajah Zhang San agak tertutup oleh cahaya senja yang remang-remang, tetapi nyala api pipanya yang berkelap-kelip menunjukkan betapa lelahnya ia. Suking merasa sedikit menyesal saat bersiap untuk berjalan menghampiri. Namun, saat itulah ia melihat wajah yang familiar di antara kerumunan pekerja yang bergegas menyingkir. Seorang wanita muda mungil, tak lain adalah Li Zimei. Ia bergabung dengan sekte tersebut bersamaan dengan Suking. Ketika melihatnya, ia tampak tetap tenang seperti biasa, tetapi tetap tersenyum. Di bawah cahaya bulan, senyumnya tampak hangat dan tulus. Suking membalas senyumannya yang menyemangati, lalu memperhatikan kepergiannya. Akhirnya, ia bergabung dengan Zhang San. "Kamu kenal dia?" Zhang San bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ya," kata Suking lembut. "Namanya Li Zimei. Kami bergabung dengan sekte itu pada waktu yang sama. Dia memiliki karakter yang sangat tangguh." Zhang San mengangguk. "Dia gadis yang baik. Karena kalian berdua sudah kenal, aku akan memastikan untuk menjaganya." "Terima kasih," kata Suking dengan sungguh-sungguh. "Bukan apa-apa. Ayo, kutunjukkan perahu Dharmamu."
Dengan mata berbinar, ia melompat dari tumpukan kargo dan membawa Suking menuju gudang di belakang, berbeda dari gudang yang mereka masuki sebelumnya. Begitu melangkah masuk, Suking melihat sebuah perahu besar yang begitu mengesankan hingga ia berhenti di tempatnya. Ia sudah tahu sejak awal bahwa perahunya akan terlihat berbeda. Namun, pemandangan itu tetap saja membuatnya terpana. Haluannya, yang sebelumnya menyerupai kepala buaya, tak lagi panjang dan sempit. Kini, ia menjadi binatang berhidung pesek, dengan tanduk hitam yang sebagian besar tersembunyi di dahinya, tetapi tampak siap menikam kapan saja. Perahu itu sebelumnya tampak mencolok dan flamboyan, tetapi kini, ia tampak pendiam, dengan kebrutalannya yang tersembunyi. Ada lebih banyak perubahan. Perahu itu tidak lagi sepanjang 60 meter dan berbentuk seperti daun willow. Malahan, perahu itu lebih pendek, tetapi sekaligus lebih lebar. Bentuknya kurang lebih seperti berlian, dan bahkan agak menyerupai cangkang kura-kura. Setiap papan didek ditutupi sisik, serta tanda-tanda formasi yang rumit. Kedua sisi kapal memiliki 2 kaki melingkar, total 4 untuk seluruh kapal. Kaki-kaki tersebut dapat mengembang dan memendek, sehingga memungkinkan kapal bergerak di darat. Tersembunyi di dalam roda-roda di ujung kaki-kaki tersebut terdapat banyak paku tajam. Kabin juga mengalami perubahan besar. Kini, kabin tersebut terdiri dari bangunan atas kecil 2 lantai yang akan menghemat ruang sekaligus menambah ruang untuk formasi mantra. Yang paling menarik perhatian adalah layar-layar besar yang kini mencuat dari dek, berbentuk seperti pedang surgawi. Totalnya ada 8 layar, 4 di dekat haluan dan 4 di dekat buritan. Semuanya miring secara simetris membentuk sudut. Layar-layar itu menyerupai sayap, tetapi di saat yang sama, tampak seperti bilah tajam. Di palka kapal terdapat area kosong yang luas yang bisa menampung binatang laut. Secara keseluruhan, perahu Dharma itu kini tampak seperti makhluk raksasa yang mengagumkan. Ini, kata Suking, sedikit terhuyung karena perubahan dramatis pada kapalnya. Melihat reaksi Suking, kelelahan Zhang San berubah menjadi kebanggaan. Keahlian di Dharma Boat lama Anda sangat kurang, kata Zhang San dengan tenang. Karena itu, saya membuat beberapa perubahan. Perubahan terbesar terjadi pada lunas, lambung, struktur internal, kabin, haluan, buritan, dan superstruktur kapal. Saya mengganti lunas sepenuhnya, yang akan membuat kapal jauh lebih stabil. Dengan beberapa penyesuaian pada struktur internal, Anda dapat mencapai tingkat kekuatan dan kecepatan yang optimal. Namun, Anda masih memiliki ruang untuk melakukan peningkatan dalam hal tersebut. Dengan itu, Zhang San melompat ke atas perahu Dharma. Aku menyuntikkan sumsum tulang belakang ke tanduk hitam di haluan. Kalau kau menusuk binatang laut dengan tanduk itu, ia akan menyerap kekuatan rohnya dan menyimpannya dalam formasi mantra. Lihat keempat kakinya. Setiap kaki memiliki 3.600 duri setajam silet. Jika kau berada dalam situasi berbahaya, kau bisa menembakkan duri-duri itu dan meledakkannya. Aku tidak mengubah formasi konvergensi roh, tapi aku membuat magasin ini yang bisa memuat 50 batu roh sekaligus. Selain itu, ada perahu terbang kecil tersembunyi di dalam lambung kapal yang bisa bergerak 2 kali lipat kecepatan normalmu. Kau harus mengorbankan Dharma Boat untuk menggunakannya, tapi itu bisa menyelamatkan nyawamu jika kau menghadapi situasi yang sangat buruk dan perlu melarikan diri. Zhang San mengulurkan tangan untuk menyentuh salah satu layar. Dengan wajah bangga, ia melanjutkan, lalu ada layarnya. Saya yang menemukan layar jenis ini. Lihat, ia mengeluarkan batu roh, memasukkannya ke dalam formasi mantra, lalu menghentakkan kakinya. Formasi itu aktif, dan 8 layar yang menyerupai bilah pedang terlipat, membentuk jangkang pertahanan. Dalam konfigurasi itu, perahu itu tampak seperti kura-kura raksasa, siap menyerang atau mempertahankan diri. Dengan menambahkan sistem pertahanan bawaan Dharma Boat, ini berarti Anda memiliki 2 garis pertahanan. Hal ini membuat perahu semakin tahan lama. Terlebih lagi, Anda juga dapat menggunakan layar seperti bilah pedang untuk melancarkan serangan yang luar biasa mematikan. Alur di dasar perahu memungkinkan Anda membuat sambungan yang kuat dengan Dragon Wall Anda. Dalam kondisi yang tepat, itu akan memungkinkan Anda menggunakan Dragon Wall Anda untuk terbang dalam waktu singkat. Zhang San melompat dari perahu Dharma, berdiri di depan Suking dengan tangan terlipat di belakang punggung dan dagu terangkat, lalu berkata, dan ini, Suking, adalah perahu Dharma kelas 7 yang sesungguhnya. Bagaimana menurutmu? Puas. Suking merasa terguncang oleh gelombang kejutan batin. Ia menarik napas dalam-dalam, mundur beberapa langkah, menggenggam tangan, dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih banyak, Kakak Zhang. Perahu Dharma ini membuatku sangat puas.
Kalau sudah waktunya mengupgrade Dharma Boatmu menjadi Dharma Skiff, jawab Zhang San, aku akan membantumu merencanakan semuanya sesuai dengan sumber dayamu. Dharma Skiff itu senjata sungguhan. Secara keseluruhan, Zhang San sangat senang dengan sikap Su King. Namun, kelelahannya semakin menjadi-jadi, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menguap. Melihat ini, Su King berpamitan. Setelah meletakkan beberapa batu roh lagi di samping, ia mengemasi perahu dharmanya dan meninggalkan divisi transportasi. Setelah dia pergi, Zhang San mendesah sedih. Aku kehilangan begitu banyak uang dalam transaksi ini, aku hampir tidak tahan. Aku tidak percaya aku melakukan pekerjaan sebaik ini. Aku akan bangkrut. Anak nakal ini harus sukses di masa depan. Menelan kesedihannya, ia mengambil batu-batu roh dan meninggalkan gudang. Sepanjang jalan, ia teringat murid yang bergabung dengan sekte bersama Su King. Sambil mengeluarkan medali identitasnya, ia mengirimkan beberapa pesan suara untuk memastikan Su King baik-baik saja. Kalau aku mau investasi, mendingan aku investasi aja semua. Nggak ada pilihan lain. Sambil terus mendesah, Zhang San kembali ke pelabuhan 79. Kembali ke tempat berlabuhnya, ia mengeluarkan perahu dharmanya, yang kemudian menghantam air. Sambil memandangi perahu besar itu, ia naik ke atas kapal dan mulai memeriksa semuanya dari dekat. Malam itu, Su King memandangi semua karya Zhang San, dan ia merasa lebih kagum dari sebelumnya. Akhirnya, saat malam berakhir, ia berdiri di dek dan menyaksikan matahari terbit. Kemudian, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanan. Waktunya pergi ke laut. Air bergolak saat perahu Dharma kelas 7-nya keluar dari tempat berlabuhnya. Kemudian, sementara banyak murid lain memperhatikannya dari perahu Dharma mereka, ia membelokkan haluan ke arah pintu air pelabuhan. Perahunya bagaikan binatang buas yang terkurung dan akhirnya dibebaskan. Saat ia berdiri di dek, rambut panjangnya berkibar-kibar ditiup angin laut, berkilauan di bawah sinar matahari pagi, jubah Tao abu-abunya berkibar-kibar. Matahari bersinar terang di atas laut terlarang yang liar, menyebabkan ombak yang mengamuk melolong ke langit. Deburan ombak menyebabkan air hitam berbusa dan memercik ke perisai pertahanan di sekitar perahu Dharma Su King. Saat ia berdiri di haluan kapal memandang ke laut, tangannya memancarkan gerakan mantra, menyebabkan fluktuasi kekuatan roh bergulung-gulung dan menghilangkan mutagen yang dibawa oleh cipratan air. Layaknya wajah dewa yang hancur di atas, laut terlarang yang mengelilingi Phoenix Selatan selamanya membangkitkan rasa kagum dan hormat manusia. Bukan hanya karena laut itu luas dan dalam, tetapi juga karena, di hati manusia, ia selalu penuh misteri. Rasa misteri itulah yang memenuhi hati Su King saat ia menatap cakrawala di kejauhan, tempat langit dan laut terlarang saling bersentuhan. Dibandingkan dengan lautan luas, perahu dan kapal yang datang dan pergi dari Seven Blood Eyes tampak seperti bulu-bulu kecil yang melayang di atas air. Orang-orang di Dharma Boat pun sama. Su King memandang keluasan ruang dan merasa sangat kecil. Catatan laut menyebutkan bahwa ketika para murid pergi ke laut untuk pertama kalinya, mereka merasa kecil. Itu reaksi yang wajar. Di saat yang sama, itu membuat kita ingin keluar dan menaklukkan dunia. Saat Su King memandangi air laut yang hitam, ia menyadari bahwa ini bukan hanya pertama kalinya ia melaut. Ini juga pertama kalinya ia melihat laut dari laut. Namun, ia tidak merasa terdorong untuk menaklukkan dunia. Ia tidak memiliki cita-cita luhur atau aspirasi yang tinggi. Ia hanya ingin tetap hidup di dunia yang kacau ini. Dan jika ia bisa memperbaiki hidupnya sedikit, itu akan jauh lebih baik. Demikianlah, dengan penuh kewaspadaan Su King duduk bersila untuk berkultivasi, sementara pada saat yang sama mengawasi segala sesuatu di sekelilingnya. Waktu berlalu tanpa suara apapun kecuali deburan ombak. Namun, sekitar tengah hari, sebuah keributan dari belakangnya menarik perhatiannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Matanya berbinar, dia melihat ke belakang. Datang dari arah pelabuhan Seven Blood Eyes ada 7 atau 8 perahu Dharma, dan orang-orang yang menaikinya membuat cukup banyak kebisingan. Selain Dharma Boat yang berada di posisi terdepan, sebagian besar tampaknya berada di kelas 5 atau 6. Sedangkan untuk perahu terdepan, fluktuasi kekuatan roh yang dipancarkannya menunjukkan kemungkinan kelas 8 atau 9. Perahu itu tampak menakjubkan, berwarna emas, dengan bulu-bulu keemasan di sekujur tubuhnya yang berkilauan di bawah sinar matahari. Perahu itu tampak sangat mencolok, kontras dengan air laut terlarang yang hitam. Bahkan, perahu itu tampak seperti seekor ayam yang melebarkan ekornya dengan harapan terlihat seperti burung merak. Secara keseluruhan, perahu itu tampak vulgar dan tidak elegan. Haluan kapal dibuat menyerupai burung phoenix, sehingga seharusnya terlihat elegan dan anggun. Namun, dengan semua emas dan hiasan lainnya, burung phoenix itu tampak kehilangan jiwanya, dan khawatir orang lain tidak akan menyadarinya.
Saat melihatnya, mata Suking menyipit dan dia mengeluarkan belati. Ibu kota Seven Blood Eyes memang berbahaya dan brutal, tapi setidaknya ada aturan di sana. Misalnya, kultivator pendirian fondasi tidak boleh membuat masalah bagi kultivator kondensasi Ki. Namun Suking tahu hanya ada satu aturan di laut lepas, yaitu, yang lemah adalah mangsa yang kuat. Tak masalah apakah kau berurusan dengan manusia atau non-manusia. Tak masalah apakah kau berurusan dengan sesama anggota sekte, atau makhluk berbahaya asli laut terlarang. Jika kau bertemu musuh di level pendirian fondasi, kau bisa langsung mati. Di sini, siapapun bisa menjadi musuh. Saat perahu Dharma yang mewah itu mendekat, Suking mendengar suara dari Dek yang dibencinya, terbawa oleh angin laut. Kakak, banyak orang penasaran berapa banyak batu roh yang kuhabiskan untuk Phoenix. Sejujurnya, aku tidak ingin membahasnya, karena kebanyakan orang langsung depresi setelah mendengar detailnya. Seperti yang kau tahu, bagi orang-orang seperti kami, batu roh selalu menjadi sumber frustrasi. Sejujurnya, aku tidak terlalu peduli dengan batu roh. Ketika sekte sedang menetapkan peringkat perahu Dharma, mereka menanyakan pendapatku tentang hal itu. Mereka benar-benar ingin perahuku berada di peringkat ke-17. Lagi pula, aku tidak terlalu peduli dengan hal semacam itu. Menurutku, tak masalah berapa banyak batu roh yang kuhabiskan untuk Phoenix. Yang kupedulikan hanyalah kapal ini dapat mewujudkan mimpiku. Dan apa mimpiku? Mungkin kau bertanya. Menjadi seperti burung Phoenix dan terbang menembus kubah surga. Kakak, aku juga berharap memiliki teman untuk terbang di sisiku, melihat pemandangan indah bersamaku, dan berbagi keluh kesahku. Suara yang dibawa angin kepada Suking tak lain adalah orang yang digambarkan kapten sebagai orang bodoh, Zhao Zongheng. Ia berdiri di dek kapal Dharma emasnya yang bernama Phoenix, dan di sampingnya duduk seorang wanita muda berjubah Tao ungu pucat. Ia berusia 20-an, menawan dan ramping, pakaiannya membuatnya tampak seperti bunga ungu yang indah. Saat Zhao Zongheng berbicara, alisnya sedikit berkerut seolah-olah kesal. Saat angin laut membuat gaun ungunya bergoyang, ia melihat Suking di kapal Dharmanya di kejauhan. Saat matahari bersinar terbenam, seekor paus muncul dari air di antara Suking dan wanita muda itu, terbang tinggi ke udara. Teriakan paus itu seperti sesuatu dari masa lampau, bagaikan seruling yang bergema untuk membuat segalanya hening dan hampa. Kemudian paus itu jatuh, menyemburkan air dan memotong Suking dan perempuan muda itu. Bagi perempuan muda itu, sinar matahari yang menyinari matanya membuatnya mustahil untuk melihat wajah Suking dengan jelas. Namun, ada sesuatu tentangnya yang ia tahu tak akan pernah ia lupakan. Sesaat kemudian, konvoi perahu Dharma yang ia ikuti menghilang di kejauhan. Suking memperhatikan mereka pergi. Setelah memastikan bahwa mereka memang hanya lewat, ia menyimpan belatinya dan melanjutkan kultivasinya. Waktu berlalu, seiring ia berlatih, perahu Dharmanya semakin dalam ke laut terlarang. Perlahan tapi pasti, sifat laut yang mengerikan dan mengerikan semakin jelas baginya. Ia melihat segerombolan ikan zombie, yang kekuatan kehendaknya tetap ada setelah kematian, bagaikan bayangan hitam tercemar yang membentang ke arah perahu Dharmanya. Ia melihat bayangan hiu taring raksasa yang mengerikan, sangat ganas saat mencabik-cabik mangsanya. Catatan, hiu yang disebutkan di sini memiliki nama yang sama dalam bahasa Mandarin dengan Megalodon. Ada beberapa makhluk dalam novel ini yang namanya sama dengan dinosaurus, terkadang dinosaurus umum, terkadang dinosaurus yang kurang dikenal. Dalam bahasa Mandarin, dinosaurus seringkali memiliki kata naga dan biasanya terdengar sangat berwarna dan keren. Misalnya, Stegosaurus adalah naga pedang. Menurut saya, menggunakan nama dinosaurus dalam bahasa Inggris biasanya terdengar konyol. Terlebih lagi, ketika Anda melihat makhluk-makhluk ini dalam game siansia dan sejenisnya, mereka seringkali tidak terlihat seperti dinosaurus, melainkan naga atau monster lain yang memiliki nama yang sama dengan dinosaurus. Oleh karena itu, saya akan menerjemahkan nama-nama makhluk ini secara langsung, misalnya menggunakan naga pedang, bukan Stegosaurus, atau saya akan membuat terjemahan yang hampir langsung yang berkaitan dengan cara makhluk-makhluk tersebut dideskripsikan. Saya juga akan menyertakan penjelasan di catatan kaki jika hal ini terjadi. Ini adalah pilihan gaya bahasa. Saya mengerti bahwa beberapa orang mungkin berpikir menggunakan nama dinosaurus lebih keren, dan saya menghargai itu. Namun untuk terjemahan ini, saya akan condong ke gaya terjemahan yang lebih fantastis, yang menurut saya cocok untuk genre fantasi. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ada beberapa area di mana ia merasakan kekuatan dahsyat memancar dari dasar laut. Ia biasanya mencoba menghindari area tersebut, dan ketika ia tidak bisa menghindarinya, ia tetap waspada. Berdasarkan studinya tentang catatan laut, ia tahu bahwa semua hal ini tidak aneh.
Namun, ia tetap merasa perlu untuk tetap waspada sepenuhnya. Mutagen di laut terlarang sangat kuat, seolah-olah laut itu sendiri terbuat darinya. Karena itu, bayangan Suking menjadi semakin hitam pekat, seolah-olah terbuat dari tinta. Dan kemudian, tiba-tiba, seolah-olah ingin bergerak sendiri. Ketika Suking menyadari hal itu, ia tidak ragu sejenak untuk menggunakan kekuatan kristal ungu untuk menekannya dengan ganas. Ia harus mengulangi proses itu beberapa kali agar berfungsi dengan baik. Baru ketika bayangan itu tampak agak memudar, ia merasa sedikit lebih tenang. Akhirnya, matahari mulai terbenam, dan Suking bersiap untuk malam pertamanya di laut. Mungkin karena bagian laut ini begitu dekat dengan Seven Blood Eyes, ia tidak mengalami bahaya serius apapun di siang hari. Saat cahaya senja membentang di atas air, beberapa ikan todak yang agresif muncul, melompat-lompat keluar masuk air, meninggalkan lengkungan air yang berkilauan sebelum mereka kembali ke bawah permukaan. Dengan pantulan sinar matahari pada tubuh mereka yang berwarna biru kehijauan, mereka tampak bersinar, membuatnya luar biasa indah. Mungkin karena paus naga Suking, sebagian besar ikan todak menjaga jarak. Namun, beberapa melompat dan menghantam pertahanan perahu Dharma miliknya, yang mendesis keras saat ikan-ikan itu terlempar kembali ke air. Ketika ikan todak mengenai perisai, mereka cukup dekat sehingga Suking bisa melihatnya dengan jelas. Mereka memiliki deretan gigi tajam yang mengancam, dan mata merah yang bersinar ganas. Pada suatu saat, Suking melambaikan tangannya, menyebabkan banyak tetesan air terbentuk tepat di luar perisai dan menciptakan penghalang. Dengan begitu, tidak ada ikan yang akan mati secara tidak sengaja karena mengenai perisai. Catatan laut menekankan bahwa ketika para murid puncak ketujuh pergi ke laut terlarang, mereka harus sebisa mungkin menghindari membunuh binatang laut. Membunuh binatang laut dapat menarik perhatian makhluk-makhluk laut asli. Catatan laut tidak merinci tentang makhluk-makhluk mengerikan tersebut. Namun, memikirkannya membuat Suking memperhatikan setiap desiran angin di malam pertamanya. Menurut catatan laut, malam hari jauh lebih berbahaya daripada siang hari. Di laut lepas, segala kemungkinan bisa terjadi. Namun, catatan laut juga menjelaskan bahwa meskipun ada bahaya di mana-mana, banyak faktor yang bergantung pada keberuntungan. Orang yang kurang beruntung bisa mati saat pertama kali berlayar. Orang yang beruntung bisa melaut berkali-kali tanpa masalah. Tampaknya keberuntungan Suking bagus, karena dia tidak mengalami hal buruk apapun pada malam pertamanya, dan tidak mendengar apapun selain angin laut dan deburan ombak. Menjelang fajar, ia membuka mata dan bersiap untuk sedikit bersantai. Namun, saat itulah tiba-tiba rasa takut yang hebat meletus dalam dirinya bagai gunung berapi. Ia tiba-tiba menegang dari ujung kepala hingga ujung kaki, matanya terbuka lebar saat ia berusaha keras memastikan pertahanan Dharma Boatnya maksimal. Pada saat yang sama ketika ia membuka matanya, paus naganya pun melakukan hal yang sama. Paus naga itu dapat bertindak sebagai mata dan telinga Suking, dan karena berada di dalam air di bawah perahunya, ia dapat melihat ke bawah, ke dasar laut. Namun, ia tidak melihat apapun dalam kegelapan. Ia hanya mendengar sesuatu yang terdengar hampir seperti gertakan gigi. Cecekrang, cecekrang. Suara itu membuat napas Suking tersengal-sengal, ia teringat kembali pada nyanyian di wilayah terlarang. Rasa dingin yang ia rasakan saat itu persis sama dengan yang ia rasakan sekarang. Ekspresinya berubah semakin serius, ia memanfaatkan basis kultivasinya dan memastikan perahu dharmanya sepenuhnya dalam mode bertahan. Sambil tetap waspada, ia terus mengawasi melalui mata paus naga. Perlahan-lahan, ia melihat sesuatu di dasar laut. Itu adalah makhluk humanoid raksasa, ditutupi dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang bergoyang dan menggeliat. Tersampir di salah satu bahunya adalah rantai besar yang membentang di belakangnya. Yang mengejutkan, di ujung rantai itu terdapat kereta naga perunggu. Catatan aspek naga pada kereta ini menyiratkan bahwa kereta ini merupakan sesuatu yang berhubungan dengan seorang raja atau kaisar. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kereta perang itu sangat tua, berkarat dan dipenuhi jejak-jejak usia tua lainnya. Namun, badan kereta perang itu memiliki ukiran-ukiran indah yang masih memancarkan nuansa kekaisaran. Raksasa itu menarik kereta naga, dan setiap kali ia melangkah, gumpalan lumpur yang sangat banyak mengepul dari dasar laut. Lumpur itu seolah hanya lewat begitu saja. Dan karena jaraknya yang jauh, Suking tidak dapat melihatnya dengan jelas. Namun, terlepas dari jaraknya, suara gemeretak setiap langkah menusuk hati dan pikirannya, membuatnya ketakutan, dan secara naluriah membuatnya gemetar. Baru ketika sosok raksasa itu menghilang di kejauhan, dia mulai tenang, meskipun rasa takut masih ada dalam dirinya. Apa itu tadi? Dengan wajah pucat, dia berjalan keluar ke de utama dan berdiri di haluan, memandang ke kejauhan.
Adapun paus naga di bawah permukaan, yang dapat dilihatnya hanyalah bayangan samar yang merupakan raksasa. Kegelapan terakhir sebelum fajar menyingsing, dan langit pun cerah. Matahari bagaikan obor, menguapkan air hitam hingga membentuk awan di atas. Panasnya menyebar, hingga langit berubah menjadi merah cerah. Inilah cahaya fajar yang indah. Catatan penerjemah, King merujuk pada Suking. Menambahkan, di depan salah satu karakter dalam nama seseorang menciptakan semacam nama panggilan pribadi atau akrab. Kedengarannya manis. Ini mirip dengan cara menambahkan di akhir nama. Ketika saya bertanya kepada istri saya mengapa menurutnya Ergen memanggilnya King, bukan Kinger, dia bilang mungkin karena sejak Ergen pindah dari Tiongkok Timur Laut ke Shanghai, dia ingin terdengar seperti orang Tiongkok Selatan yang keren. Konvensi pemberian nama panggilan, jauh lebih umum di selatan, dia bisa saja salah total tentang itu, tentu saja lol. Cahaya fajar menyapu laut, menerangi segalanya, termasuk Suking. Akhirnya, ia menghela napas. Makhluk mengerikan di dasar laut itu telah lenyap seiring datangnya fajar. Ia tak tahu siapa raksasa itu, atau siapa pemilik kereta naga itu. Ia tak melihat mereka disebutkan dalam catatan sejarah laut. Namun, sekilas pandang saja dari jauh telah membuatnya terguncang, sekaligus yakin bahwa itu sungguh menakjubkan. Dan untuk sesuatu sekuat itu yang menarik kereta, muncul pertanyaan siapa pemilik kereta itu, dan kejayaan macam apa yang pernah mereka miliki di masa lalu. Untungnya, raksasa itu tampaknya tidak berniat jahat, atau setidaknya, tidak berniat jahat terhadap seseorang selemah Suking. Laut terlarang, gumam Suking, kewaspadaan di matanya semakin intens. Kini setelah ia secara pribadi merasakan sendiri bahaya laut, ia akan lebih berhati-hati dalam perjalanannya. Dan tidak akan menyimpang sedikit pun dari rute navigasi yang tertera di peta laut. Beberapa hari berlalu, Suking tidak melihat orang lain. Ia kini semakin mengenal laut terlarang. Dalam beberapa kesempatan, ia bertemu monster laut, dan beberapa kali, ia terpaksa bertarung. Setiap pertemuan berakhir dengan perolehan beberapa bahan kerajinan organik. Paus naganya telah terbukti sangat berharga, dan terlebih lagi, pertarungan tersebut dengan cepat meningkatkan kemampuan Suking untuk bertempur di perairan terbuka. Dia tidak melihat entitas yang lebih menakutkan seperti raksasa itu. Suatu hari, ketika matahari sedang terik dan angin laut terasa hangat, Suking menyelesaikan sesi kultivasinya dan memandang sesuatu di kejauhan melalui pertahanan Dharma Boatnya. Ia mengerutkan kening. Itulah arah kepulauan West Coral, dan setelahnya, Pulau Sealizat. Menurut peta laut, ia harus menempuh perjalanan 7 hari lagi untuk mencapai tujuannya. Catatan pada peta laut menunjukkan bahwa jalur yang ia tempuh saat ini adalah yang paling aman, dan pada akhirnya akan membawanya melewati kepulauan West Coral. Namun, kini ia mulai ragu bahwa ini adalah rute yang paling aman. Permukaan air di depan tertutup tanaman merambat. Di tengah-tengah tanaman merambat itu terdapat beberapa perahu Dharma, tampaknya terdampar. Namun, perahu-perahu itu begitu jauh sehingga Suking tidak dapat memastikannya. Ia tampaknya berada di tepi area tanaman merambat, di mana tanaman merambatnya lebih sedikit. Rupanya, ada sesuatu yang menarik tanaman merambat tersebut dari kedalaman dasar laut, dan setelah beberapa waktu berlalu, mereka akan tenggelam kembali. Namun, setelah Suking tiba, yang memberi sasaran baru bagi tanaman merambat itu, mereka mulai melesat ke arahnya. Saat ia berdiri di haluan, waspada penuh, tangannya bergerak cepat membentuk gerakan mantra 2 tangan, menyebabkan perahu Dharmanya mundur menjauh dari tanaman merambat yang mendekat. Karena ia tidak terjun bebas ke dalam rumpun tanaman merambat itu, ia tidak perlu membuang waktu untuk menghindar. Sayangnya, mereka bergerak dengan kecepatan ekstrim, dan beberapa berhasil mencapainya dan melilit lambung kapalnya. Tanaman merambat itu, hitam pekat dan setebal lengan, ditutupi duri-duri yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tampak sangat ganas. Yang lebih mengejutkan lagi adalah duri-duri itu memiliki semacam kekuatan penyerapan, sehingga, meskipun tidak langsung memengaruhi kecepatan perahu Dharma, Suking merasa duri-duri itu sedang menguras sebagian kekuatan spiritual perahu. Dengan mata berkilat dingin, ia mencabut belatinya, melompat, dan menebas tanaman merambat itu dari sisi perahu. Tindakannya yang cepat, ditambah kecepatan perahu, memastikan ia dapat melarikan diri dari area itu sebelum tanaman merambat lainnya datang. Setelah berada di jarak aman, ia menoleh ke area yang ditumbuhi tanaman rambat. Saat itulah ia menyadari sesuatu di dek. Beberapa potongan tanaman merambat yang terputus ada di sana, menggeliat seperti ular laut, dan mengeluarkan cairan hijau dengan sifat korosif yang menimbulkan suara mendesis saat menyebar ke dek. Ekspresi tak sedap dipandang muncul di wajah Suking.
Saat memotong tanaman merambat tadi, ia merasakan betapa kerasnya tanaman itu, meskipun kekuatan fisiknya tinggi, ia tetap membutuhkan banyak tenaga untuk memotongnya. Setelah memikirkan masalahnya, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanan, menyebabkan garis formasi mantra di bawah kakinya bersinar saat inti formasi konvergensi roh muncul. Saat mempelajarinya, Su Qing menyadari bahwa 3 batu roh di tengah formasi itu lebih kusam daripada yang lain, seolah-olah hampir seluruhnya terkuras. Jadi, tanaman merambat benar-benar menyerap kekuatan roh. Menurut catatan laut, terdapat lebih dari 100 jenis tanaman merambat, meskipun sebagian besar mirip satu sama lain. Karena telah membaca tentang mereka, ia dapat dengan cepat menentukan jenisnya. Namun, baik peta laut sekte maupun peta laut yang diperolehnya dari duyung muda tidak menunjukkan bahwa tanaman merambat seperti ini ada di sekitar sini. Artinya, tanaman merambat ini pindah ke lokasi ini dari tempat lain. Dan hanya ada satu jenis tanaman merambat yang suka melahap kekuatan roh. Tanaman merambat pemakan roh. Su Qing teringat kembali pada catatan laut dan mengerutkan kening. Creeper pemakan roh suka melahap kekuatan roh. Mereka tidak bisa dilukai dengan teknik magis, dan hanya bisa diputus dengan kekuatan kasar. Mereka bisa melahap kekuatan Dharma Boat, dan juga bisa mengambil kekuatan roh dari para kultivator. Jika kau tertangkap oleh mereka, kau akan mati dalam penderitaan. Namun, mereka sensitif terhadap mutagen, sehingga biasanya dapat ditemukan di daerah-daerah di mana mutagennya lemah. Su Qing memandang ke kejauhan. Rute yang ditempuhnya saat ini adalah cara tercepat untuk mencapai Kepulauan West Coral, jadi jika ia menyimpang untuk menghindari tanaman merambat tersebut, ia akan membuang banyak waktu. Terlebih lagi, ia tidak tahu seberapa luas wilayah yang telah ditumbuhi tanaman merambat tersebut. Menurut deskripsi dalam catatan laut, ketika tanaman merambat pemakan roh menyerbu, mereka biasanya akan mengapung dan menutupi wilayah yang sangat luas. Berkeliling memang butuh waktu. Lagi pula, aku punya banyak pilihan. Makhluk penghisap semangat itu bukan hal yang mustahil untuk dihadapi. Setelah berpikir sejenak, matanya menyipit, dan ia meraih tasnya. Sesaat kemudian, sebuah pil obat hitam muncul di tangannya. Tentu saja, itu adalah pil hitam, yang mengandung mutagen dalam jumlah besar. Sambil memegang pil itu, ia berdiri di haluan dan mengarahkan perahu dharmanya tepat ke area yang dipenuhi tanaman merambat. Tak lama kemudian, permukaan air dipenuhi tanaman merambat yang menyerbu dengan rakus ke arah Su Qing dan perahu dharmanya. Namun, saat mereka semakin dekat, Su Qing dengan tenang melemparkan gumpalan hitam itu. Begitu mengenai air, gumpalan itu larut, dan kadar mutagennya melonjak. Tanaman merambat yang mendekat menggigil seolah-olah merasakan sesuatu yang sangat menjijikkan, lalu mereka bergulung-gulung ke arah yang berlawanan. Perahu Dharma Su Qing kini sepenuhnya tak terhalang. Setelah tampak sedikit lebih tenang, Su Qing melajukan perahu dharmanya dengan kecepatan tinggi. Meskipun banyak tanaman merambat di area itu, setiap gumpalan hitam yang ia lemparkan berhasil mengusir mereka. Saat ia melanjutkan, dan saat ia melemparkan lebih banyak bolus hitam, mutagen di sekitar kapalnya semakin padat. Akhirnya, jumlahnya begitu banyak sehingga ia tidak perlu lagi melemparkan bolus hitam. Tanaman merambat itu secara naluriah menghindarinya. Dan dengan demikian, seiring ia melanjutkan perjalanan, ia akhirnya mendekati perahu Dharma yang ia lihat sebelumnya. Saat itulah angin laut membawa suara-suara dari perahu itu ke telinganya. Kau yang memimpin jalan, Zhao Zongheng. Dan kesinilah kau membawa kami. Kakak Ding, tolong, tenanglah. Tidak ada tanaman merambat di daerah ini sebelumnya. Mereka pasti baru muncul beberapa hari terakhir ini. Aku tidak tahu, tapi jangan khawatir, aku sudah mengirim pesan kepada kakekku untuk meminta bantuan. Beliau pasti akan segera mengirim orang untuk membantu membebaskan kita. Tak lain dan tak bukan adalah Zhao Zongheng dan kapalnya, The Phoenix, yang terdampar di antara tanaman merambat yang merambat dan harus berjuang keras untuk maju. Di sekelilingnya, kapal-kapal lain dalam konvoinya juga terkepung. Semuanya terjebak, dan para murid di dalamnya tampak sangat cemas saat mereka menebas tanaman merambat tersebut. Zhao Zongheng tampak sangat kesal. Memang benar ia tak pernah menduga akan ada tanaman merambat di area ini. Saat ini, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencoba membebaskan Phoenix dari tanaman merambat tersebut. Sementara itu, Saudari Ding jelas-jelas kesal, dan yang bisa ia lakukan hanyalah meminta maaf dan memohon agar ia tenang. Lagi pula, latar belakangnya memang luar biasa. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan kotak giok yang dia berikan padanya. Jangan marah, Kak Ding. Percayalah, kita akan baik-baik saja. Aku akan membawa kita ke Kepulauan West Coral. Lihat, permen pelega tenggorokan Clear Bright ini adalah obat langka yang menyehatkan jiwa.
Sangat mahal. Kakekku memberikannya kepadaku, dan sekarang aku memberikannya kepadamu sebagai permintaan maaf. Saudari Ding yang cantik mulai kehilangan kesabaran. Sambil mengerutkan kening, ia mengambil kotak giok dari Zhao Zongheng dan menenangkan diri sejenak. Kemudian, ia membuka mulut untuk berbicara. Namun, tepat pada saat itu, suara perahu Dharma terdengar di telinganya, dan dia menoleh untuk melihat sebuah perahu melaju kencang ke arah mereka. Di haluan kapal, berdiri sosok jangkung berjubah abu-abu yang berkibar tertiup angin. Rambutnya hitam panjang, dan saat sinar matahari menembusnya, sebuah lingkaran cahaya berkilauan di atas kepalanya. Di balik lingkaran cahaya itu, terdapat wajah yang dapat membuat siapapun, lawan jenis, terpesona. Wajahnya dingin namun tampan, begitu rupawannya sehingga sulur-sulur tanaman merambat itu benar-benar menyingkir. Mata kakak Ding berbinar-binar, dan senyum menawan muncul di wajahnya saat dia melambai ke arah Suking. Adik muda, bagaimana kabarmu dengan tanaman merambat ini? Bisakah kamu membantu kami sedikit? Senyum dan suaranya semanis permen, membuat Zhao Zongheng, yang baru saja melihat Suking, tampak sangat tidak nyaman. Meskipun sangat sopan selama perjalanan mereka, kakak Ding belum pernah tersenyum seperti ini padanya. Ekspresi ketidaksenangan muncul di wajahnya, dan rasa permusuhan muncul di hatinya saat ia memelototi Suking. Dan saat itulah ia menyadari bahwa ia mengenali pendatang baru ini. Itu kamu. Jika orang lain, dia mungkin sudah lama melupakan wajah mereka. Namun, Suking adalah tipe orang yang sulit dilupakan. Begitu mengenali Suking, dia merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang memancar darinya, dan menyadari bahwa Suking jauh lebih kuat daripada terakhir kali mereka bertemu. Konon, Zhao Zongheng adalah murid konklav dengan status yang sangat tinggi, tipe orang yang meremehkan banyak murid off-peak. Matanya menjadi dingin, dia berkata dengan dingin, "Kemarilah dan bantu kami membuka jalan." Beginilah biasanya ia memerintah murid-murid off-peak berjubah abu-abu. Lagi pula, berdasarkan pengalamannya, murid-murid seperti itu biasanya kagum padanya, dan mendengarkan semua yang ia katakan. Suking telah memperhatikan Phoenix sebelumnya, begitu pula dua murid konklav berjubah ungu pucat yang berdiri di atasnya. Namun, ia tidak berniat melakukan apapun selain melaju cepat melewati mereka. "Hei, apa kau tuli?" teriak Zhao Zongheng. "Kau tidak dengar apa yang kukatakan?" Dengan wajah muram, ia memanggil tetesan air yang berubah menjadi pedang dan melesat ke arah perahu Dharma Suking. Saat perahu itu mendekat, lapisan air menyembur keluar untuk menghalanginya. Pedang air itu pun hancur berkeping-keping. Perahu Dharma Suking tiba-tiba melambat hingga berhenti. Ia perlahan berbalik dan menatap Zhao Zongheng, tatapannya dingin. Kemudian, air di dekat perahunya bergolak ketika seekor paus naga raksasa muncul ke permukaan. Namun, paus itu hanya muncul sebagian dari air, sinar matahari berkilau menyilaukan di permukaannya. Paus itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan tulang punggung, lalu menghantam air dan tenggelam di bawah permukaan, menciptakan cipratan besar yang menyemburkan air ke segala arah. Pemandangan itu membuat wajah Zhao Zongheng memucat. Para pelayannya semua menatap dengan mata terbelalak. Bahkan kakak Ding pun tampak terkejut. Paus naga laut terlarang. Zhao Zongheng tersentak, menatap Suking tak percaya. Dia adalah murid konklav, jadi biasanya dia memberikan tekanan yang menghancurkan pada murid-murid off-peak. Namun, itu bukan aturan mutlak. Seorang murid off-peak yang bisa memanggil paus naga laut terlarang saat berada di level ke-8 kitab suci pembentukan laut menunjukkan tingkat bakat yang luar biasa. Orang-orang seperti itu hampir selalu mencapai tahap pendirian fondasi. Zhao Zongheng tahu bahwa orang-orang seperti itu tidak pantas diprovokasi, dan justru pantas untuk diajak berteman. Lagi pula, jika seseorang seperti itu mencapai pendirian yayasan, status mereka akan langsung mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dan kemudian, mereka akan menjadi seseorang yang harus ia beri salam hormat. Menatap Zhao Zongheng dengan dingin, ekspresi wajahnya berubah. Suking berkata dengan tenang, "Aku menagih 20 batu roh per perahu. Kecuali milikmu, untukmu, 100. Di basecamp pemulung, Suking sering meminta bayaran untuk membantu orang lain. Meskipun kali ini bayarannya agak berlebihan, ia sama sekali tidak merasa risih. Ia tidak berkewajiban untuk membantu, jadi wajar saja jika ia meminta bayaran lebih mahal kepada orang yang bersikap kurang ajar." Mendengar kata-katanya, saudari Ding tampak berpikir, sementara ekspresi Zhao Zongheng berubah muram. Zhao Zongheng bahkan tampak ingin mengatakan sesuatu sebagai tanggapan, tetapi ia urungkan niatnya. Dulu, ia pasti akan berkomentar sarkastis, tetapi sekarang, ia ragu-ragu. Suking mengamati kelompok itu, dan ketika tampaknya mereka tidak akan membayarnya, ia tidak berkata apa-apa lagi, dan hanya memutar perahunya untuk pergi.
Namun, saat itulah saudari Ding angkat bicara. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tidak masalah, katanya. Sambil melambaikan tangan, ia memanggil perahu dharmanya sendiri, sebuah perahu indah yang menyerupai daun willow dan berdenyut dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Melompat ke atasnya, ia mengirimkannya ke arah Suking. Terkejut, Zhao Zongheng tergagap, kakakmu. Saudari Ding tak melirik Zhao Zongheng sedikit pun. Saat ia mendekati Suking, tanaman merambat di sekitarnya menyerbu ke arahnya. Dalam sekejap mata, ia tampak dalam bahaya besar. Suking melambaikan tangannya, mengeluarkan gumpalan hitam yang mendarat tepat di depan kakak Ding. Seketika, sulur-sulur itu mundur, memberinya jalan keluar. Begitu berada di sampingnya, ia melompat ke perahu dharma milik kakak Ding dan bersiap untuk kembali. Tentu saja, ia sebenarnya berdiri dengan goyah di atas perisai pertahanan perahu dharma milik kakak Ding. Sambil mengerutkan kening, Suking menatapnya. Terima kasih atas bantuanmu, adik muda. Aku Ding Sui. Aku cukup yakin aku lebih tua darimu, jadi kau bisa memanggilku kakak. Perahu dharmaku tidak cocok untuk bepergian di daerah ini, jadi aku ingin sekali menghabiskan 20 batu roh tambahan agar bisa selamat sampai di sini bersamamu. Saudari Ding sudah bisa merasakan kepribadian Suking. Dengan senyum manis, ia mengeluarkan catatan spiritual puncak ke-6 senilai 40 batu spiritual dan memberikannya kepada Suking. Suking melirik catatan itu, mengamati basis kultivasi saudari Ding, lalu dengan cepat memeriksa tenggorokannya. Akhirnya, ia membuat celah kecil di pertahanan, yang memungkinkannya mendarat di dek. Kemudian, ia melambaikan tangannya, menyebabkan catatan roh itu terbang ke arahnya. Setelah memastikan keasliannya, ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia memasukkan catatan itu ke dalam karungnya, lalu kembali menjalankan perahu dharmanya. Ia tidak khawatir wanita itu berniat jahat, lagi pula, begitu ia naik ke perahunya, ia sudah terinfeksi racunnya. Konon, racun itu membutuhkan interaksi dengan racun lain agar aktif. Saat matahari terbenam menyinari perahu dharma Suking, ia berdiri tegak dan tegap, tampak sangat tampan. Di sebelahnya berdiri saudari Ding, ramping dan cantik, rambutnya berkibar tertiup angin. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Sementara itu, di perahu Zhao Zongheng, tak ada pemandangan seindah itu. Terlebih lagi, angin kencang membuat suara lembut saudari Ding kembali terngiang di telinga Zhao Zongheng. Aku harus memanggilmu apa, adik kecil? Perahu dharmamu ini luar biasa. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Ngomong-ngomong, adik kecil, kamu bekerja di departemen apa? Zhao Zongheng sudah mulai cemas. Lagi pula, ia sudah bersusah payah hanya untuk membawa kakak Ding naik ke perahunya. Merasa sangat frustrasi, ia menggertakkan gigi dan mengeluarkan jimat kertas merah. Yang mengejutkan, itu adalah harta karun jimat. Melihat kakak Ding pergi bersama Suking, ia melemparkan jimat itu ke air. Jimat itu langsung menyala, melepaskan gelombang energi besar yang bergulung ke segala arah. Tanaman merambat di sekitar The Phoenix terperangkap dalam ledakan, banyak di antaranya yang langsung roboh, sementara yang lainnya cepat menyusut. Memanfaatkan momen itu, Zhao Zongheng berteriak, "Kakak, tunggu aku." Begitu kata-kata itu terucap, ia melesatkan Phoenix dengan kecepatan tinggi, tanpa ragu sedikit pun. Sementara itu, teman-temannya di perahu lain mulai berteriak minta tolong. "Tunggu di sini," teriaknya balik. "Aku sudah menghubungi kakekku, dia akan segera mengirim orang untuk menyelamatkanmu." Karena tak punya waktu lagi untuk mengurusi mereka, ia meninggalkannya begitu saja. Sayangnya, tanaman merambat di area itu terlalu banyak, dan mereka dengan cepat menjeratnya lagi. Dengan hati pedih, Zhao Zongheng membuang lebih banyak jimat. Saat jimat itu meledak, membersihkan jalan melalui tanaman merambat, dia semakin dekat dengan Suking. Suara ledakan akhirnya membuat kakak Ding mengalihkan pandangannya dari Suking dan menoleh ke belakang. Ketika melihat Phoenix dan Zhao Zongheng, serta semua ledakan itu, ia tertawa dingin. "Aku tidak memintamu untuk mengikutiku, Zhao Zongheng. Kau menawarkan untuk membawaku ke Kepulauan West Coral. Aku sudah bilang untuk mengambil rute yang berbeda, tapi kau bersikeras untuk pergi sendiri. Aku bisa saja menerima kenyataan terjebak, apalagi kau bilang tidak ada yang bisa kau lakukan. Tapi ternyata, kau punya cara untuk membebaskan kami. Kau hanya tidak mau menggunakannya." Zhao Zongheng menatapnya dengan getir. Keberanian yang ia tunjukkan saat pertama kali melaut telah lenyap sepenuhnya. "Kau tidak mengerti, kakak," katanya. "Kakekku, dia memberiku jimat penyelamat ini hanya untuk keadaan darurat. Aku hampir tidak punya yang tersisa." Kakak Ding mendengus dingin, memalingkan muka, dan mengabaikannya sepenuhnya. Zhao Zongheng semakin cemas, karena ia tidak berani menyinggung saudari Ding.
Semakin ia memandangi perahu Dharma Suking, semakin ia tidak menyukainya. Namun, ia tahu bahwa Suking kuat, jadi ia menahan amarahnya dan melemparkan beberapa jimat lagi. Akhirnya, ia berhasil melepaskan diri dan mendekati perahu Dharma Suking. "Kakak, kumohon, kembalilah dan bergabunglah denganku," katanya. "Aku tahu aku telah berbuat salah." Sepertinya kakak Ding bahkan tidak mendengarnya. Sambil tersenyum manis pada Suking, ia berkata, "Adik Su, apa kau lapar? Aku punya camilan di sini." Dengan itu, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Dengan wajah tanpa ekspresi, Suking menggelengkan kepala dan menatapnya. "Kakak Ding, kita sudah bebas dari tanaman merambat itu. Silakan turun." Mendengar kata-katanya, Zhao Zongheng mulai bersemangat dan merenung dalam hati bahwa Suking tampaknya cukup bijaksana. Kemudian, ia menatap saudari Ding dengan penuh harap. "Mau kemana, saudara muda Su?" tanya saudari Ding dengan manis. "Mungkin kita berdua menuju ke arah yang sama." Ekspresi Zhao Zongheng berubah tak sedap dipandang lagi. Suking mengerutkan kening. Melihat reaksi Suking, mata kakak Ding sedikit menyipit. Setelah berpikir sejenak, ia melanjutkan dengan ragu, "Biar kujelaskan, adik muda Su. Aku akan menuju ke Pulauan West Coral. Jaraknya sekitar 5 hari dari sini. Kalau terlalu jauh, kita bisa berpisah. Tapi kalau kau mau, aku ingin menawarkan 200 batu roh untuk perjalanan yang aman. Apa itu cukup untukmu, adik muda?" Dengan itu, dia mengeluarkan 2 catatan roh dan menatap Suking, mata indahnya berkilauan. Suking melihat catatan roh itu dan jantungnya mulai berdebar kencang. Ia tak pernah menyangka perjalanan lautnya akan menghasilkan begitu banyak batu roh dalam sehari. Ia sedang menuju Pulau Sealizat, yang begitu dekat dengan Kepulauan West Coral sehingga hampir menjadi bagian darinya. Jadi, wajar saja jika ia bisa mengantarnya. Jika ia hanya meminta tumpangan gratis, Suking pasti akan menolaknya. Namun, karena ia menawarkan 200 batu roh. Meskipun 200 batu roh itu uang yang banyak, ini adalah kapalnya, dan menurut tradisi sekte, ia bertanggung jawab atas keselamatan siapapun yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, memberi jalan kepada saudari Ding seperti menerima misi sementara. Laut lepas adalah tempat yang berbahaya, dan misi ini agak mendesak. Karena itu, bukan hal yang aneh jika ia meminta biaya batu roh. Setelah mencapai titik ini dalam alur pemikirannya, dia mengangguk. Senyum saudari Ding semakin berseri-seri saat ia menyerahkan catatan-catatan spiritual itu kepada Suking. Sementara itu, di The Phoenix, Zhao Zongheng tampak sangat sedih. Meskipun ia tahu bahwa Suking adalah orang yang luar biasa, ia tak kuasa menahan amarah di matanya. Suking sama sekali tidak menghiraukan tatapan Zhao Zongheng, dan terus melajukan perahu dharmanya ke depan. Suking sebenarnya sedang senang, 200 batu roh adalah keuntungan yang lumayan. Namun, ia merasa agak canggung karena kakak Ding terus berbicara dan bertanya, menanyakan berbagai macam pertanyaan. Pertanyaannya seakan tak ada habisnya, dan kebanyakan berkisar seputar informasi pribadi. Selain itu, kakak Ding terus-menerus menatap wajahnya, yang menurutnya agak mengganggu. Namun, ia mengabaikannya. Namun, semakin ia mengabaikannya, semakin ramah pula gadis itu. Yang bisa ia lakukan hanyalah berusaha mempercepat laju perahu dharmanya dengan harapan bisa mengakhiri perjalanan lebih cepat. Sementara itu, Zhao Zongheng merasa seperti akan meledak. Api di matanya dan api di hatinya seakan-akan meletus menjadi kobaran api sungguhan. Apalagi ketika ia memikirkan semua kerja kerasnya, termasuk meminta kakeknya untuk berbicara dengan keluarga kakak Ding agar mereka berdua diizinkan pergi berdua saja. Dan kini, seorang murid of Peak menuai semua hasilnya. Ia merasa seperti akan gila, seolah-olah semua rasa frustrasi di dalam dirinya akan meledak dari dalam hatinya. Dasar bajingan busuk, aku membiarkannya naik kapalku gratis, tapi sekarang dia malah menghamburkan uang untuk pergi dengan cowok ganteng. Jelas-jelas karena dia suka cowok itu. Apa dia buta? Aku jelas jauh lebih hebat daripada si berandalan kecil itu. Batu roh, aku punya banyak sekali. Status, aku murid konklav. Latar belakang, kakekku adalah tetua di puncak ketujuh. Bocah itu sama sekali tidak sebanding denganku. Bahkan, dia bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutku. Apa yang mengesankan darinya, selain si paus naga laut terlarang itu? Dia tidak punya apa-apa. Dia cuma orang pintar of Peak. Memangnya kenapa kalau dia tampan? Tampan tidak membuat perut kenyang. Saat Zhao Zongheng dilanda kecemburuannya, matahari terbenam di cakrawala dan senja pun tiba. Saat matahari terbenam di atas laut, segalanya menjadi lebih dalam dan misterius. Masih ada cahaya merah samar di cakrawala, menerangi ombak, membuat pemandangan itu tampak seperti lukisan yang indah.
Cahaya yang membara membuat ombak tampak seperti api yang bergulung-gulung, yang satu menjulang di atas yang lain. Akhirnya, api di langit pun padam, dan api di air pun padam. Semuanya menjadi gelap, ombak mereda menjadi riak-riak kecil, dan angin pun mereda, membuat segalanya terasa sunyi dan damai. Tidak aman bagi perahu untuk berlayar di malam hari. Bahayanya jauh lebih besar daripada siang hari, sehingga Suking berhenti dan berlabuh. Sementara itu, Saudari Ding mengeluarkan beberapa makanan, tersenyum manis, dan menawarkannya. Suking menolak tawarannya, masuk ke kabin, dan mengaktifkan sistem pertahanan kabin. Saudari Ding tampaknya tidak tersinggung sedikit pun dengan sikap dingin Suking. Malahan, ia tersenyum, duduk bersila di depan kabin, dan berkata, "Saudara muda Su, kau akan berlatih kultivasi. Aku akan menjadi pelindung Dharma untukmu." Di atas Phoenix, Zhao Zongheng sekali lagi merasa seperti orang gila. Sambil menatap Saudari Ding yang cantik, ia berseru, "Saudari, aku punya ikan segar yang bisa kita." Tidak tertarik, sela dia dengan tenang. "Kakak, aku tidak membutuhkannya. Bisakah kau pelan-pelan?" katanya sambil memelototinya dengan tidak sabar. "Jangan ganggu kultivasi adiksu." Wajah Zhao Zongheng menggelap, dan ia menggertakkan gigi sambil memelototi kabin. Saat itu, kegilaan di hatinya sudah mencapai puncaknya. Namun, tak ada yang bisa ia lakukan selain duduk dengan gusar dan mulai bermeditasi. Waktu pun berlalu, hingga larut malam. Karena asyik bermeditasi, mereka bertiga tidak menyadari ada sesuatu yang aneh terjadi. Tampak seperti bintang-bintang berkelap-kelip yang tak terhitung jumlahnya di permukaan air, perlahan-lahan berubah menjadi sosok-sosok bayangan. Seolah-olah kegelapan laut terlarang telah disisihkan bagi sosok-sosok ini sebagai alam mimpi yang dalam dan misterius. Namun, saat sosok-sosok bayangan itu naik ke langit, raut wajah mereka berubah menjadi ganas, hingga mereka bagaikan hantu jahat. Beberapa tampak seperti orang-orang yang mati tenggelam. Yang lainnya tampak seperti binatang buas yang membusuk. Sebelumnya, mereka beristirahat dengan tenang, tetapi kini mereka menjadi ganas, dan mereka mengeluarkan jeritan melengking yang menggetarkan jiwa. Siapapun yang mendengar jeritan memilukan mereka akan merasakan kulit kepala mereka merinding karena terkejut. Tak lama kemudian, mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk. Semua orang membuka mata mereka. Zhao Zongheng memandang sekelilingnya, pupil matanya mengecil, sementara kakak perempuan Ding tampak muram sambil meletakkan tangannya di atas tas penyimpanannya. Suking berjalan ke dek, mengamati sekeliling dengan tajam. Yang dilihatnya hanyalah hantu-hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya, terbang tinggi ke angkasa dengan liar, seolah-olah mereka telah dipanggil. Gerombolan mereka memenuhi area itu. Suram dan menyeramkan, aneh dan mengerikan. Itu adalah kasus hantu yang menghantui malam.